Pemirsa, baru saja reda kisruh rumah tangga dengan suami barunya Muhammad Alexander Asad. Selebgram Clara Sinta kembali dihantam masalah lagi. Wanita yang juga berprofesi sebagai pengusaha baru beberapa hari pamer akur lagi dengan suami yang baru 2 bulan lalu dinikahinya. Nggak jadi pisah, batal pula rencana menggugat cerai Alexander ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi Kamis sore kemarin, mendadak Clara justru dihantam masalah besar. Sang mantan suami Denny Gustav tiba-tiba muncul di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kehadiran pria paruhbaya ke PA tersebut untuk mendaftarkan gugatan harta gonogini dari pernikahannya dengan Clara Sinta yang selama ini Clara sembunyikan. Jadi kita cerai kan 2022. Harta ini saya titipkan semua ke dia gitu ya, untuk saya titipkan buat anak kita gitu loh. Nah, sejak jalan 3 tahun kenapa saya ya gugat itu karena ya ada yang mesti saya selamatkan itu dari harta ini gitu loh. Anak itu memang kurang dekat dengan ibunya gitu loh. Saya kasih waktu dia untuk dekatkan diri lah. Dia mungkin lebih mementingkan diri sendiri aja lah gitu. Nilai gugatannya pun tak main-main, ditaksir mencapai 13 miliar berupa aset seperti rumah, mobil, dan juga tabungan deposito. Sekitar 13 mungkin ya. 13 miliar. 13 ya. Ya rumah, mobil, ada rekening. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha eksportir ikan ini telah resmi menggugat harta gonogini yang sebelumnya ia titipkan kepada Clara demi kepentingan anak sematawayang mereka. Tabungan semua di dia gitu loh. Memang saya juga ikhlaskan gitu awalnya. Menurut Denny, tujuannya menggugat harta gonogini semata untuk menyelamatkan masa depan sang anak. Clara dinilai lalai dan tidak amanah dalam mengelola harta yang dititipkan padanya. Tapi setelah saya lihat, kok dengan anak sudah tidak lagi bagus gitu loh. Jadi saya rasa saya lebih baik amankan dulu gitu loh. Karena dia juga udah ada pasangan baru kan gitu loh. Selain gugat harta gonogini, ke depan Denny juga akan menggugat hak asuh anak yang saat ini ada di tangan Clara. Ia mengaku kecewa karena sang anak kurang mendapatkan perhatian yang baik dan khawatir akan pertumbuhan juga perkembangan anaknya jika diasuh oleh Clara. Ya, hak asuh memang sama dia gitu loh. Tapi nanti di persidangan kayak lebih ininya ya, saya nggak mau cerita yang gimana-gimana lah gitu loh. Itu jelasnya nanti bisa jelas di sidang itu. Tidak banyak yang tahu siapa sosok mantan suami Clara Sinta pada pernikahan pertamanya ini. Sempat tidak diakui keberadaannya di sosial media bersama dengan sang anak, Denny Gustav muncul dan bercerita tentang pernikahannya dengan Clara Sinta yang terjadi pada tahun 2017. Saat itu Clara berusia 19 tahun, memiliki jarak umur yang cukup jauh, 30 tahun dengan Denny yang saat itu berusia 49 tahun. Sampai pada akhirnya keduanya sepakat bercerai pada tahun 2022, dan keinginan berpisah tersebut datang dari Denny sebagai suami. Nama saya Denny ya. Saya kenal Clara itu masih kuliah. Jadi mungkin 19 tahun kayak waktu itu. Nah, perbedaan umur juga jauh. Saya 30 tahun perbedaan saya sama Clara gitu. Sekarang saya 60. Tadi itu aku tuh pengen banget ya berjodoh dengan Ustadz. Tapi ternyata Allah itu memberikan seseorang yang malah sama-sama memulai dengan semangat yang jauh lebih besar daripada aku. Jadi kayak aku tuh jadi malu sendiri. Sementara itu, pernikahan Clara Sinta dengan Muhammad Alexander Asad sempat membuat heboh dunia hiburan. Pasalnya baru 52 hari menikah, Clara membuat pengakuan mengejutkan
bahwa ia sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Alexander Assad hingga ingin bercerai. Padahal diakuinya saat itu Alexander Assad sebagai pria idamannya. Ya, dengan memilih dia berarti udah siap dengan segala resikonya, dan insya Allah memang salah satu niat aku untuk menikah ibadah, jadi insya Allah harus nurut dengan calon suami gitu. Di mata aku beliau adalah orang bertanggung jawab, orang yang baik, orang yang sangat bisa diajak untuk belajar agama bareng, karena beliau itu adalah seorang mualaf ya. Aku tuh mualaf juga, jadi kegigihan belajar beliau itu benar-benar menuntun aku untuk jauh, jadi pengen belajar, jadi kita kebut-kebutan bareng tuh. Sementara pasca melepas hijabnya, kehidupan pribadi Ola Ramlan kini lebih banyak diserang netizen dibanding dipuja-puji. Sayangnya serangan netizen itu tak membuatnya tiarap dan mengubah perilaku sampai akhirnya sang bunda berpulang menghadap sang ilahi. Menangis di pusaran ibunda saat pemakaman, hingga jatuh pingsan dan terpukul atas kepergian sang ibunda menjadi hari-hari berat yang dilalui mantan istri Aufar Hutapea. Kondisi itu akhirnya membuat simpati warganet. Udah nggak ada lagi yang doain aku gitu. Ya mama salah satu yang nguatin aku bahkan terakhir aku. Namun hanya berselang sepekan sejak kepergian mendiang ibunda, perilaku Ola sudah berubah. Ola dengan cashing pedih dan terpukul hanya sebentar, kini Ola sudah kembali ke setelan aslinya. Doyan pamer keseksian, tampil seronok dan doyan pamer saweran. Warganet bahkan membandingkan kelakuan Ola mirip dengan Natalie Holscher. Ditemui di sebuah acara, Ola seolah tak peduli dengan cibiran orang. Ya kan itu cuma foto doang, nggak ada konsep apa-apa, biasa-biasa aja. Seksi itu semuanya orang yang nanggepin seperti apa. Kalau saya mah biasa-biasa aja, santai aja, biasa aja. Gimana cara orang melihat aja gitu. Mau jelek, mau bagus, mau enggak, ya itu terserah orang menilai. Pokoknya saya tampil apa adanya aja, semau saya, sehappy saya, sebisanya saya. Tapi kalau ada orang yang pro dan kontra itu urusan mereka. Sebelumnya, perilaku Ola sempat mencuri perhatian publik usai tampil di sebuah acara. Penampilannya sempat menuai pro kontra lantaran dianggap berprofesi sebagai disc jockey. Namun Ola menegaskan bahwa ia bukan DJ melainkan tampil dalam format live performance. Ola menyebut aktivitasnya di panggung hanyalah bagian dari hobinya menari sekaligus bernyanyi. Maksudnya aku berpikir cari ide bagaimana mencari penghasilan yang baik, karena aku juga bukan DJ kan. Itu cuman memang kebetulan hobi aku dance dan di situ sambil nyanyi, ya udah gitu aja. Aku bukan DJ soalnya aku itu kan maksudnya sukanya dance dari dulu, dari SMP aku dancer gitu, aku cheerleader, dancer. Ya nggak apa-apa, semua hidup harus selalu ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Ya refleksi diri aja, apakah mereka lebih baik dari aku kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Aku di sini bekerja mencari duit yang insya Allah maksudnya juga baik-baik aja, nggak dari uang korupsi atau apapun itu kan. Yang penting aku berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi diriku dan anak-anakku secara baik.